Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us mercy and blessing until we can attend this meeting. And salawat and salam always be present to our Prophet Muhammad SAW, who has guided us from the darkness to the lightness. The Honorable my lecturer, Ma'am Farida Kembaran, and all my beloved friends. We from Group 10 will present the material in Chapter 10 about audiovisual and visual translation. Before that, friends, let's open our meeting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. All right, let's talk about it. The first discussion is about audiovisual translation. Will be explained by my friends Putri Herayati Manalu. To Putri, time is yours. Okay, thank you, Puja. I will explain about what is audiovisual translation. Audiovisual translation, or AFT, is developing the relation activity in the context characterized by the interaction of the text, or whether oral or written with sound and image. Audiovisual or in bahasa, audiovisual translation adalah mengembangkan kegiatan penerjemahan dalam konteks yang ditandai dengan interaksi teks, baik lisan maupun tulisan, dengan suara ataupun dan gambar. Jadi, dia lebih dominan menerjemahkan percakapan bahasa asal film ke bahasa tujuan film dalam bentuk teks di dalam video ataupun audio. Misalnya, bahasa film orang barat pasti berbahasa Inggris, ya kan? Yang akan diliris di Indonesia. Kan nggak semua orang Indonesia paham bahasa Inggris. Jadi, diubah percakapan bahasa film ke bahasa Indonesia dalam bentuk teks di dalam video tersebut, supaya memudahkan penonton mengerti percakapan yang ada di film tersebut. Okay, next, Nuri, about difference. Okay, and next about difference between literary and audiovisual translation. Literary is translation is the dominance of beauty communicative function. It means that in addition to rendering information to the reader, literary translation also has aesthetic function. In bahasa, terjemahan sastra adalah dominasi fungsi komunikatif which is, artinya selain memberikan informasi kepada pembaca, terjemah sastra juga memiliki fungsi estetis. Maksud itu guys, maksudnya itu menerjemahkan sastra itu seperti menerjemahkan suatu bahasa sumber teks ke bahasa sasaran teks. Dia lebih dominan menerjemahkan teks, misalnya novel, ke dalam bentuk novel lagi, hanya mengubah bahasa teks saja. Itu adalah literary atau terjemahan sastra. But audiovisual translation is the same as translating, but in the form of translating the source language text or audio into the target language, text and audio are commonly called subtitle and dubbing. Tapi kalau audiovisual menerjemahkan ini, dia menerjemahkan percakapan bahasa asal film ke bahasa tujuan film dalam bentuk teks dalam video.
ataupun audio, atau biasa disebut subtitle dan dubbing. Next. And next, type of audio-visual translation. There are two types of audio-visual translation. There is the intralingual translation and the interlingual audio-visual translation. I will introduce intralingual translation. Is a form of screen translation which involves the transfer from oral language into written language. Intralingual translation adalah bentuk layar melibatkan transfer dari bahasa lisan ke bahasa tertulis. Karena penikmatnya ini kebanyakan adalah for the deaf and hard of hearing, yaitu untuk subtitle untuk tunarungu. Tunarungu itu artinya yang rusak pendengarannya. And for audio description for blind, deskripsi audio untuk tunanetra. What is audio description? Audio description is either live or recorded information provided by a trained describer that provides description of visual component. Deskripsi audio adalah informasi langsung atau rekaman yang disediakan oleh pendeskripsi terlatih yang memberikan deskripsi komponen visual suatu peristiwa agar dapat diakses oleh mereka yang buta atau yang memiliki gangguan penglihatan. Informasi ini tidak diberikan dengan rekaman normal atau pertunjukan langsung. And then live subtitling. Live subtitling is also known as speech to text transcription. Or in bahasa, subtitle langsung atau live subtitle ini adalah juga dikenal sebagai transkrip ucapan langsung ke teks. Contohnya, seorang reporter mengubah pidato langsung ke teks, mentranskripkan setiap kata yang diucapkan pembicara. And then surtitling. Surtitling is translation of the word of a foreign opera or choral work project on screen above the stage. Subtitling ini adalah terjemahan melalui pertunjukan opera atau karya panduan suara yang diproyeksikan pada layar di atas panggung dan pertunjukan. What is opera? Opera is a drama set to music, consists of singing with orchestral accompaniment and overture and interludes. Jadi opera adalah drama yang disetel ke musik, terdiri dari menyanyi dengan iringan orkestra dan pembukaan orkestra dari selingan. And then interlingual audio visual translation. Interlingual, next Nuri. Interlingual audio visual translation is the transfer of language from a source language to a target language. This translation transfer the text as a whole into other language, both in meaning and form. In bahasa, penerjemahan interlingual ini adalah alih bahasa dari suatu bahasa sumber ke suatu bahasa sasaran. Penerjemah ini mentransferkan teks secara keseluruhan ke dalam bahasa lain, baik makna maupun wujudnya. Next. Voice over. The first is voice over. Voice over includes
voiceover for advertisement or company profile with a short duration, maximum 1 minute, maximum 5 minutes. Voiceover ini meliputi suara untuk iklan atau company profile dengan durasi cepat 1 menit dan paling lama 5 menit. Contohnya, kayak iklan Spotify di HP, dia lebih dominan ke teks dan ada suaranya, tapi nggak terlihat orangnya yang ngomong. Yang isi suara teks Spotify, itulah yang disebut voice over. Dia sangat berbeda dengan dubbing. Kalau dubbing itu lebih dominan menerjemahkan audio teks bahasa Inggris ke audio bahasa Indonesia. Misalnya, seperti contoh film kartun SpongeBob. Kebanyakan yang menonton film tersebut adalah anak-anak. Pasti tidak semua anak-anak paham atau mengerti tentang percakapan bahasa Inggris. Jadi, diterjemahkanlah audio teks film kartun SpongeBob ke audio bahasa Indonesia. Jadi, lebih memudahkan anak-anak untuk memahami alur cerita film tersebut. And then, next, subtitling. Subtitling can be defined as the translation of the spoken or written short text of an audiovisual product into written target text, which is at the image of the original product, usually at the bottom of the screen. Jadi, subtitling ini adalah terjemahan dialog film yang dituliskan di bagian bawah pada film tersebut. Gimana sih contoh subtitle itu? Contohnya seperti menerjemahkan dialog bahasa Inggris, misalnya ke bahasa Indonesia. Jadi dia lebih memudahkan si penonton untuk mengetahui apa yang dibicarakan oleh pemain film tersebut. Maybe that only explain for me. I give back to moderator. Okay, thank you, Hera. For the second discussion is about the process of subtitling will be explained by Nuriani Siregar. Nuri, time is yours. Okay, thank you to moderator. Today I will explain to you about the process of subtitling. There are 6 processes of subtitling. The first is watching audiovisual first. So a subtitler must watching audiovisual for client to make sure that the copy of the audiovisual is not damaged. Jadi seorang penerjemah subtitle itu harus menonton terlebih dahulu audiovisual yang diberikan klien kita. Nah, untuk memastikan bahwa audiovisualnya itu benar-benar bagus dan tidak ada kerusakan dan tidak membuat kesulitan bagi subtitler atau penerjemah. Yang kedua yaitu spotting. Spotting biasa dikenal sebagai timing. Timing ketika kapan subtitle itu masuk ke dalam layar dan kapan subtitle akan meninggalkan layar, itu sesuai dengan ketentuan. Nanti di next slide saya jelaskan ketentuan-ketentuannya. Next, the third process is translation. Nah, after watching audiovisual and spotting, a translator can start translate the audiovisual or the text of dialogue to target language. Jadi setelah ditonton, setelah ditentukan waktu kapan subtitlenya muncul dan keluar, selanjutnya mentranslatekan teks audio dari bahasa sumber ke bahasa target. Nah, di situ kita juga membuat daftar dialognya. Apakah cuma dialognya aja yang mau diterjemahkan atau soundtracknya juga mau diterjemahkan? Biasanya kan di dalam audio visual atau misalnya contohnya film, ketika lagi ada adegan bahagia atau sedih, biasanya kan keluar lagu-lagu. Nah, itu perlu nggak diterjemahkan lagunya gitu. Biasanya itu tergantung klien kita sih. Kalau kliennya mau diterjemahkan lagu-lagunya, ya udah kita terjemahkan. Tapi kalau klien nggak minta, nggak usah diterjemahkan.
And then number 4 is correction. This is activity. This is aktivitas mengoreksi setelah ditranslatekan. Apakah ada lagi yang belum ditranslate atau terlewatkan sebelumnya, atau tiba-tiba ada translate yang hilang. Nah, itulah tugas correction. Selanjutnya simulation atau rewatch. This is activity a subtitler rewatching again the text has been translated to target language. Jadi seorang translator seorang translator subtitle ini menonton ulang audiovisual yang sudah diberikan subtitlenya. Ditonton udah sinkron nggak sama antara subtitle dengan audiovisualnya gitu. Nah, yang terakhir adalah process of send it. A subtitler send it the result to the client usually by email. Nah, setelah semuanya udah perfect, udah sempurna, nggak ada kesalahan lagi, seorang translator ini mengirim hasil subtitle ini kepada kliennya. Biasanya itu melalui email. Next. The linguistic of subtitling. The first is text reduction. What is text reduction? Text reduction ini adalah penghilangan teks. Kenapa dihilangkan teksnya? Yang pertama, karena kita tahu subtitle ini punya ruang dan waktu yang terbatas, dan karakter juga, atau huruf, banyak jumlah hurufnya gitu. Jadi untuk menghemat ruang dan waktu, dilakukanlah penghapusan teks tanpa menghilangkan arti yang sesungguhnya atau pesan disampaikan oleh si aktor. Contohnya kalian bisa lihat di layar ada percakapan antara dua orang. Di situ ada 4 putaran, atau maksudnya 4 kali ngomong gitu kan. Isn't this Sheila? What you mean? Sheila knocking on your door. Yes. Kalau kita lihat di sini terlalu banyak makan tempat kan, terlalu banyak makan karakter juga. Jadi saya rasa juga para penonton nantinya akan sulit memahami lebih sinkron. Apa sih isi dialognya, kok terlalu banyak ini kali basa-basi gitu kan. Kalau ditranslatekan ke Indonesia bisa langsung aja ke, bukankah Sheila mengetuk pintumu? Iya, gitu aja, nggak usah lagi ada what you mean gitu-gitu. Next, condensation and reformulation. Condensation and reformulation is activity of summarizing dialogue sentence to make it simple. Jadi ini kegiatan mengubah suatu dialog agar lebih simple lagi. Contohnya, I'm gonna have this place fixed up, then I'm gonna sell. Itu artinya kan saya akan memperbaiki tempat ini, kemudian saya akan menjualnya. Kita bisa langsung ubah aja, kita lebih sederhanakan saja kata-katanya menjadi aku akan memperbaiki tempat ini dan akan menjualnya gitu. Next, omission. Omission ini penghilangan. Menghilangkan kata-kata yang tidak perlu di dalam layar, di dalam subtitle, karena sudah jelas terlihat di layar audiovisual. Contohnya, I get nervous when brightly colored fish are staring at me face to face, you know. Jadi kalau ditranslatein bahasa, saya gugup ketika ikan yang berwarna cerah itu menatapku. Kan nggak perlu seharusnya nggak perlu subtitler itu menerjemahkan ikan yang terang, warna yang terang. Itu kan kita udah lihat di layar kalau ikannya memang berwarna terang. Jadi langsung aja kita bilang, no, I get nervous when the fish keep staring at me, atau tidak, aku gugup ketika ikan terus menatapku gitu. Oke, the last is segmentation and line breaks. Segmentation and line breaks ini pengelompokan subtitle gitu. Jadi pengelompokan di sini maksudnya satu ide satu baris. Kita lihat contoh, my whole life I've been, terus disambungnya di bawah followed by long lines. Jadi di situ kita lihat di baris pertama itu kan sepanjang hidupku aku telah diikuti oleh kesepian.
sepanjang hidupku aku telah, baru diikuti oleh kesepiannya di bawah. Itu kan terlihat seperti menggantungkan ide. Jadi itu tidak boleh ya guys. Kita harus buat satu ide satu baris gitu. Contohnya seperti yang di bawah itu betul. My whole life I've been followed by lone lines. Sepanjang hidupku, nah terus di sampingnya di bawah, aku telah diikuti oleh kesepian. Oke. Next, the last part is some consideration. Ini beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan oleh subtitler atau translator dalam membuat subtitle. Yang pertama itu bagian layout. Layout ini di bagian layar ya. The first is subtitle position at the bottom of the screen. Jadi posisi subtitle atau teks subtitle itu harus berada di bawah layar. Kenapa nggak di tengah aja? Coba kita pikirkan, kalau di tengah kita buat pasti mengganggu atau ya mengganggu gambar yang ada di dalam audiovisual kan. Nah, jadinya itu tidak boleh, seharusnya di bawah layar. Kemudian maximum number of line yaitu 2 baris, dan kemudian kalau subtitle consisting of only one line placed at the bottom, and the character per line usually maksimal 36 karakter termasuk dengan punctuation and spasi, and font recommended is Arial. This is contoh font Arial. Okay, next duration maksimal 2 baris itu sebanyak 6 detik muncul di layar lamanya ya. Selanjutnya baru disambungkan dengan subtitle selanjutnya. Kemudian maksimum of 1.5 second for subtitle only one word. Jadi kalau dia cuma satu baris di layar, satu kata di layar, misalnya really gitu, itu di layar lamanya dia ditampilkan cuma 1,5 detik. Nah, selanjutnya punctuation. Punctuation yang pertama tampilkan titik 3 setelah jika subtitlenya belum selesai, bisa disambungkan menggunakan titik 3 di akhir kalimat, kemudian subtitle selanjutnya, dan nggak perlu lagi pakai huruf kapital, langsung aja pakai huruf kecil. Nah, yang kedua, subtitle kalau the subtitle must end with a period to stop. Jadi kalau kalimatnya udah selesai harus diakhiri dengan tanda titik, dan kemudian using brackets to provide explanation. Gunakan tanda kurung kalau ada kata-kata yang perlu dijelaskan, misalnya kata-kata ilmiah gitu. And never use bold and underlines. I think that's enough from me. I will give back to moderator. Thank you. Thank you to Nuri. The last material will be explained by me. It is about visual translation. Nuri. Nuri, can you? Visual translation. Other than audio-visual translation, there is also a visual translation. In contrast to audio-visual translation, where the components are sound and image, such as video or film. Visual translation components are only in the form of the text or image. For example, novels and comic. Nah, selain audiovisual translation, guys, ada juga yang namanya visual translation. Berbeda dengan audiovisual translation ya, di mana komponennya itu berupa suara dan gambar, seperti video atau film. Nah, kalau visual translation, the component just text and image or picture. For example, itu seperti novel or comic. Nah, next, menurut Mike Cloud, comic are juxtaposed pictorial and other image in a deliberate sequence intended to convey information and or produce an aesthetic response in viewer. Komik ini adalah gambar yang disandingkan dan gambar lain dalam urutan yang disengaja.
dan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi dan menghasilkan respon estetis pada pemirsa. Jadi komik ini bukan hanya tentang cerita bergambar ringan dan menghibur, tapi lebih dari itu, komik juga merupakan bentuk media komunikasi visual yang memiliki penyampaian informasi yang ringan dan mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, dari sini kita memahami bahwa sebagai translator kita harus dapat mentranslate bahasa komik atau unsur-unsur di komik ini yang kita ubah ke bahasa target itu harus dapat dan gampang dipahami dan dapat tujuan dan maksud dari komik tersebut. Nah, guys, if we want to be a comic translator, we have to know how to translate comic. And the way using, and I want to, saya akan memberitahukan langkah-langkah bagaimana mentranslate komik. Tapi biasanya translator itu using software from her laptop, but my laptop is not respond this software. The name software is Adobe Photoshop. But I want to application with my handphone. For the application is this is guys application from the translate comic. Two applications will I using is Photoshop Express and Adobe Photoshop Fix. For the first is will using the Adobe Photoshop Fix. For the first, step is kita memasukkan komik yang akan kita translate. Di sini contohnya ada komik dari Doraemon. Tapi komik ini berasal dari Jepang atau namely is manga, but in this saya mencarinya dari translate bahasa Inggris, bukan dari bahasa Jepang. You can look, guys. And for the first step, we cleaning the Doraemon. Can see. Okay, ma'am. Doraemon. Komik Doraemon. Wait, guys. I want to. Ma'am, I udah share my komik Doraemon. This is guys for the first. Sorry, ma'am. But I can, Nuri. Yeah. I
send the comic for you. Can bisa udah aku send Nur. Can you sunscreen my comic Doraemon? Okay. I'm sorry guys, the deadline, the time is over. Okay, thank you for your participation with our group, and the next